Pagi ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Sudah dikerjakan belum ya? Sudah dipraktekkan? Belum. Itulah. Banyak orang yang mau tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Tapi nggak apa-apa, urusan dunia baik. Sugih karepmu, ora sugih ya karepmu. Kita pagi ini akan membahas tentang 4 kuadran sukses. 4 kuadran sukses. Sukses ini kita artikan, nanti kita jelaskan ya, soalnya sukses itu kan beda-beda. Nek suksesnya wong Islam, suksesnya wong iman, itu mati husnul khotimah, itu sukses. Jadi kesuksesan kita sebagai seorang muslim, kesuksesan kita sebagai seorang mukmin yaitu ketika kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Hidup membawa la ilaha illallah, mati membawa la ilaha illallah, itu sudah sukses. Itu naik ngaji. Cuma sekarang kan bahasanya tentang rizki dan uang. Jadi sukses di sini nanti kita artikan adalah orang yang punya uang banyak. Itu namanya apa? Sukses. Jadi begini. Di sini ada rizki. Di sini ada duit. Nah, apa Mas Irfan bedanya rizki karo duit itu? Nah, kemarin kita ulangi lagi, kita kerja, sampean kabeh kerja di pondok, kerja di Bebijab. Ini tujuannya cari rizki atau cari duit? Cari rizki. Cari rizki apa cari duit? Sing jawab loro karune berarti gak ngaji dekane iki. Oke. Kalau rizki, kalau duit, ini yang buat manusia. Kalau rizki yang menciptakan Allah. Buatan manusia sama buatan Allah itu kekal mana? Buatan Allah. Kalau duit bisa habis, kalau rizki tidak bisa habis. Kalau duit itu bisa jadi menjadi malapetaka. Kalau rizki, insya Allah akan selalu membawa keberkahan. Makanya kita berbicara tentang duit. Kalau orang duitnya banyak disebut apa? Waalaikumsalam. Kalau orang punya duit banyak disebut orang kaya. Kalau orang duitnya sedikit, kekurangan disebut miskin. Miskin. Jangan seperti kemarin ya, Allah yang menciptakan kekayaan, Allah menciptakan. Oke. Kalau rizki, ini tidak berbicara tentang sedikit banyaknya, kaya miskinnya. Kalau rizki ini berbicara lapang. Sempit. Enak mana jadi orang kaya sama jadi orang lapang? Lapang. Banyak enak mana? Orangnya duitnya banyak jadi miliarder. Tapi guyu semua ngel. Dengan orang yang nggak terlalu banyak duit tapi iso mesem iso guyu. Ayo pilih mana? Loh ini pilihan hidup kita loh. Ada orang kaya, ada orang lapang, ada orang miskin, ada orang lapang, ada orang kaya, ada orang sempit, ada orang kaya, lapang. Jadi ini bedanya. Kalau kita cari duit, belum tentu dapat. Uang juga belum tentu banyak. Tapi kalau kita cari rizki, insya Allah duit juga dapat. Nah, ini beda dengan pelajaran sekolah ya.
Mas Irfan ini dulu sekolah, pernah nggak membayangkan kira-kira Mbak Ela karo Mas Irfan punya workshop, terus duit kain, pernah bayangkan nggak? Dipelajari ilmunya nggak? Ya, enggak. Enggak. Berarti kita itu nggak bisa menentukan kehidupan kita. Tapi kita bisa memilih. Ya Allah, saya mencari rizki. Kalau cari rizki, duit pasti dapat. Tapi kalau cari duit, rizki kadang-kadang sempit. Duitnya banyak, tapi bisa jadi sempit. Wes penak ndi? Penak sugih apa penak lapang? Saya punya teman, orang Bojonegoro kota. Dulu dia menjadi sales di pasar. Berangkat jam 8 sampai pasar setengah 9. Menjualkan barang dagangannya. Pulang sampai rumah jam setengah 3. Iso guyon karo anak, iso guyon karo bojo, alhamdulillah. Akhirnya uangnya semakin banyak, dia tidak diangkat menjadi sales, tapi diangkat menjadi manajer sebuah perusahaan. Gajinya 1 bulan 25 juta. Kira-kira Mbak, sampean duwe bojo gajine 20 juta, iku kira-kira sugih apa melarat? Sugih, oke. Ketika suaminya jadi sales dan tiap hari ketemu sama anak bojo iso ngguyu, kehidupannya lapang, itu paling notok 1 bulan itu udah 5 juta. Notok. Setelah 25 juta, apa yang terjadi? Pulang 1 bulan 1 kali, itu pun kalau sempat. Jarang berkomunikasi dengan anak, jarang berkomunikasi dengan istri. Tiba-tiba pulang setelah 1 tahun, ketemu saya, tahu-tahu istrinya di rumah, itu punya hutang 250 juta. Loh, zaman duit 5 juta, gak duwe hutang. Zaman penghasilan 25 juta, punya hutang. 5 juta itu saat itu Allah memberi kelapangan. Tapi saat 25 juta dia sempit. Karena apa? Dia gabut dia itu. Gabut itu apa? Apa gabut itu? Apa Rul? Apa Rul? Bosen. Cari hiburan. Akhirnya 25 juta untuk gini ngalur ngidul blek. Sampailah kebutuhannya kurang. Karena dia apa? 25 juta gajinya, tapi hidupnya sempit. Dia uangnya banyak, tapi rizkinya sempit. Ayo, penak duit apa penak rizki? Terus akhirnya, jangan cerai dulu, tak gitu kan. Disauri. Setelah disauri, dididik dengan baik. Itu aturan agama. Disauri, dididik dengan baik. Yang istrinya ngomong, sudah saya minta cerai. Cerai. Menikah lagi, dia, duit gak sah akeh-akeh lah. Tapi, yang penting beruntung. Akhirnya mergawene ora patek tenanan, tapi oleh 3 juta, duitnya kurang. Akhirnya kerja lagi, jadi orang kaya lagi, sampai hari ini tiba-tiba nikah lagi di Surabaya. Berarti, duit itu bisa jadi ujian, bisa jadi berkah. Nah, makanya pagi ini kita niatkan, kita kerja itu jangan niati cari duit. Tapi niati mencari rizkinya Allah, fadlnya Allah untuk beribadah. Karena manusia diciptakan untuk beribadah, bukan untuk nyari duit. Oke, berarti, tak balik nih, kita kerja di pondok ini, di konveksi ini, di workshop ini tujuannya cari rizki atau cari duit? Wah, saya sepakat. Cari rizki. Cari fadlnya Allah. Kalau cari duit, kecewa. Kaya pun kadang sempit, kadang lapang. Oke, kita lanjutkan. Kalau duit, loh, nggak bisa dihapus toh? Bisa. Oh, kayak banyu.
Oh, no cerita iki. Astagfirullah. Oke. Kita cari rizkinya Allah. Lah, orang itu di tahapan ini ada 4 tahapan. Oke. Kita mencari rizki. Kalau rizki itu ada lapang, ada sempit. Kalau duit itu ada kaya, ada miskin. Ada sedikit, ada banyak. Kalau rizki itu larinya kepada ibadah. Kalau duit bisa jadi ibadah, bisa jadi ujian. Tapi konsepnya begini. Allah memberi banyak pada orang yang butuh banyak. Tak baleni. Allah memberi banyak pada orang yang butuh banyak. Nul, awakmu iku umpama duwe duit ngono pira terus mbok nggopo? Kalau kamu punya uang itu ingin berapa terus buat kamu buat apa? Ayo, Allah memberi banyak pada orang yang butuh banyak. Ayo Nul, awakmu. Kowe umpama duwe duit iku pira jumlahe terus mbok gawe apa? Bingung. Loh bingung lah ini. Walaupun Allah nggak pernah bingung, tapi malaikat iku yo ngkei pira awakmu yo bingung, dhek gak duwe butuhan. Allah memberi banyak pada orang yang butuh banyak. Kalau kebutuhan kita banyak, Allah ngasih banyak. Kebutuhan kita tahun ini, pondok kita ini, Pondok Khazinatul Abror. Ngapunten, ini bukan santriwati ya, ini orang-orang kampung yang kita berdayakan untuk ikut kerja di perusahaan pondok. Jadi alhamdulillah di workshop Mayangkawis ini ada banyak penjahit dan banyak karyawan, belum di kota dan lain sebagainya. Kebutuhan pondok, lantai 3, Al-Ghazali lantai 1 sampai 3 itu 3,5 M. Banyak atau sedikit? Banyak. Untuk agama itu enggak ada yang banyak. Enggak ada yang banyak. Kita harus merasa itu sedikit dan murah. Habis Idul Fitri insya Allah kita akan beli tanah 1,5 M di sekitar situ. Berarti kebutuhan kita berapa? 5 M. Kita akan bangun masjid di selatannya Pondok Al-Ghazali itu sekitar 6 M. Berarti kebutuhan berapa? 11 M dalam waktu 2 tahun. Ini sedikit atau banyak? Sedikit. Untuk Allah jangan katakan banyak. Saya pernah ngobrol sama Pak Yai Abdul Aziz Sidoarjo, itu ditawari tanah untuk pondok. Berapa? 150 juta. Langsung dibayar. Pak Yai enggak ditawar. Gusti Allah kok bu, kanggo pangeran kok bu nyang. Kanggo awakmu dhewe nyang gak apa-apa. Untuk Allah kok ditawar. Untuk Allah itu enggak ada yang mahal. Semua murah untuk Allah. Untuk Allah enggak ada yang besar. Semua kita artikan sedikit. Allah memberi banyak pada orang yang butuh banyak. Kebutuhan kita itu gini, sakmene kae. Nah terus, bagaimana Allah mewujudkan itu? Kita boleh bermimpi sesuatu yang tidak mungkin, tapi cara meraihnya harus mungkin. Cara meraihnya bagaimana? Kalau penjualan kita bulan ini 14.000, maka 2 bulan sampai 3 bulan ke depan pusat mengagendakan berbicara 100.000 PCS. Berarti sini harus siap-siap. Setiap bulan 15 sampai 50 gelondong kain yang disetorkan ke sini. Karena apa? Kita butuh banyak. Aja mikir terus liburku sok apan, Pak. Yo karek sampean libur penggaweane dhewe-dhewe dipikir libur sok apan. Oke, Allah memberi banyak pada orang yang butuh banyak. Ya. Terus sampean butuhannya apa sih, Mas Irfan? Bose iki butuhanmu apa? Apa lho? Gudangnya kurang gede. Oke, gudang. Gudang. Nomor loro. Mesin. Terus
Listrik. Terus. Karyawannya kurang akeh. Ngene iki. Gak ngatasi, oke. Ngene iki lho. Sing dipikir duit ya ngene iki. Urung mikir daftar kaji. Lali. Lah, ya piye ngene iki wis diulang kedeknane. Allah itu harus yang pertama kok. Ya, nomor 1 diganti saiki. Apa daftar haji. Mengumrohkan karyawan. Kalau pusat setiap tahun 3, minimal setiap workshop setiap tahun ada 1 karyawan dicelengi. Nek karyawanku jumlahe 17, ulan ono 12, tak nyelengi cah 1,5 juta. Insyaallah 1,5 juta khusus untuk keperluan karyawan. Iso ngumrohno setiap tahun 1 orang. Tapi karyawannya berangkat masa bose urung daftar kaji urung umroh kan ya saru. Nah, ini kita sampean tak ajak apa toh sak terae. Meluaskan niat. Apa namanya? Meluaskan niat. Allah memberi banyak pada orang yang butuh banyak, tapi bukan kebutuhan kita sendiri. Kebutuhan yang di situ kita investasikan untuk akhirat, karena harta nggak akan kita bawa mati kecuali harta yang kita persembahkan untuk Allah. Omahmu oleh elek, tapi pondokmu kudu apik, masjidmu kudu apik, jembatanmu kudu apik. Omahmu oleh ngene, Mas. Tapi sing menampung karyawan di masyarakat ini nantinya menampung 100 karyawan sampai 150 karyawan nantinya kudu eksekutif. Nah, itu gak apa-apa kowe pengin gudang ya ora apa-apa. Tapi niatkan rizki yang bermanfaat untuk banyak orang. Ojo nggo kebutuhane dhewe. Jadi kebermanfaatkan dan keberlimpahan untuk orang lain. Itu jenenge kebutuhan. Tak balik ini, luaskan niat. Allah memberi kebutuhan pada orang yang butuh banyak. Digunakan untuk perjuangan li'ila'i kalimatillah. Mulane wong-wong bingung. Kebutuhanmu apa, Nul? Apa yo? Lah terus rulemu ke depan apa? Nanti setelah pelajaran 4 kuadran ini tak terangkan. Orang itu harus punya himmah. Oke. 4 kuadran sukses, tak baleni. Ini tingkatan-tingkatan orang dalam kok lagi iki aku. Spidole ketok spidol asli iki. Spidole keliru iki nek tuku. Iya, iki spidol permanen iki. Ora. Oh gak, ya wis. Ya wis ora apa-apa. Sabar lah, sok nang ini digawe kebutuhan. Ya Allah, masa nerangno ngaji bisnis kok yo ngene, ngono kan yo. Digo kebutuhan papane sing apik, spidole sing apik, mumpung Pak Yai rene ngono terae. Allah memberi banyak pada orang yang butuh banyak. Winginane jame mati, saiki jame urip ganti papane. Oke, 4 kuadran sukses. Kalau kita bicara duit ada kaya, ada miskin. Kalau rezeki ada lapang, ada sempit. Kalau lapang ini namanya berkah. Apa? Berkah. Kalau sempit ini namanya musibah. Lah manusia itu ada 4 kuadrannya. Ada 4. Sret. Saya teles. Gak apa-apa. Kita bicara duit, rizki, kaya, berkah. Kaya, lapang, berkah. Oke. Kita bahas orang miskin dulu atau orang kaya dulu? Orang kaya dulu. Oke. Ada orang uangnya banyak. Jabatannya tinggi. Pekerjaannya wis settle kabeh. Tumpakane mobil. Makanannya selalu enak. Dia kaya. Tapi orang ini diundang tahlilan tonggone ya ora teko. Kenapa? Enggak punya waktu. Suruh nganter anaknya sekolah. Cap 3 jari. Enggak sempat. Kenapa? Enggak punya
waktu. Untuk diajak guyon sama istrinya, Pak. Alah, Pak, sibuk. Ada orang kaya, tapi enggak punya waktu. Disambati dulure. Le iki omahku ape tak bongkar iso saya enggak. Waduh, sepurane aku enggak duwe waktu. Sibuk. Ini orang kaya, tapi sempit. Ini kuadran yang pertama, orang kaya tapi sempit. Ini sukses. Sukses, wong dia kaya. Tetangga-tetangga mengatakan dia ini orang kaya, orang sukses atau orang yang enggak sukses? Wah, sukses cah, omahe tingkat 5, mobilnya akeh. Walaupun dia nggak sempat untuk tersenyum terhadap anaknya, nggak sempat guyon karo bojone, nggak sempat ngobrol karo tonggone. Gosip tipis-tipis gak pernah. Perkara apa? Nggak punya waktu. Yang kedua, ada orang miskin. Berarti nggak punya uang. Tabungannya di rekening hanya 2 juta. Tabungannya di rekening hanya 2 juta. Sempat nganter anaknya sekolah, sempat melok bancaan kenduren, sempat guyu karo tonggone, sempat ngobrol karo tonggone, sempat guyon karo anak bojo. Kehidupannya bahagia. Dia miskin tapi lapang. Petuk tonggo, wes iso guyu. Ketemu karyawan, piye kabare? Alhamdulillah, lapang. Loh ada loh, orang kaya itu guyu gak iso. Petuk tonggone lewat deyek nek utang aku piye? Wah, dia kaya tapi sempit. Ini kuadran yang pertama, dia sukses. Lah, ini ada orang miskin, gak terlalu banyak uang tapi lapang. Dengan orang semua baik. Senyum selalu mengembang. Dia miskin tapi lapang, rizkinya lapang, uangnya sedikit. Itu namanya berkah. Aku pingin korban, gung duwe duit. Pas menjelang Idul Adha, dadak oleh arisan. Alhamdulillah kena nggo korban. Cukup. Pas montore wis elek, rantene wis pedot. Pas tiba-tiba panen raya. Alhamdulillah tembakau harganya mahal. Akhirnya dapat uang tembakau 6 juta. Tambah motor elek 3 juta. Oleh bit elek. Alhamdulillah. Itu berkah. Miskin tapi lapang. Ini namanya berkah. Wes milih ndi sampean? Milih sukses apa berkah? Tapi ra duwe duit lho. Besok lali. Sesuk lali piye? Berkahe lali. Kalau sampean milih berkah iki, bangun pondok ya ora melok nyumbang, wong pas wae yoke. Masjid bangun ya ora melu nyumbang, wong pas. Dulure utang duit ya ora iso ngekeki, wong pas. Terus piye? Nah, ini minimal yang ini. Yang ketiga, ini miskin. Dia miskin, nggak punya uang. Kerja pagi, pulang petang, tetap nggak dapat uang. Ketemu anak cemberut, hocah nagale gak kaprah. Petuk bojo dikai pira-pira entek. Miskin, sempit. Wah. Sudah miskin, sempit. Ada orang seperti ini? Urepe rekoso. Pagi di sawah, sore di sawah, enggak pulang-pulang Jumatan, enggak pernah sholat karang-karang. Dia kehidupannya miskin, sempit. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada kira-kira orang yang seperti ini. Wis melarat kandhane angel mokong, Masya Allah. Miskin, sempit. Lah ini namanya pecundang. Wis dunya ora oleh. Akhirat
Nggak boleh, itu namanya apa? Pecundang, nggak dapat. Ini yang keempat, orangnya kaya. Orangnya kaya. Juga lapang. Uangnya banyak. Sama anak istri bisa senyum, iso guyon. Dia kaya tapi lapang. Karo sopo-sopo oke. Makanya kalau pusat sudah bisa mengumrohkan 1 tahun 3 orang, semoga workshop yang sini bisa mengumrohkan. Kalau nggak 1 orang, ya setengah orang dulu nggak apa-apa. Maksudnya 2 tahun sekali, ngono loh. Nggak apa-apa, yang penting berusaha untuk beramal, berusaha bermanfaat untuk orang lain. Bisa diagendakan dengan tabungan kemarin. Oh, caranya nabung seperti ini. Oh, perusahaan nanti 10%-nya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Di samping 1, membangun pondok. Nomor 2, memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat. 3, memberi fasilitas mereka beribadah. Wah, keren gak? Keren, nek cita-citamu golek rizki. Cita-citamu golek duit piro kurang. Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atam minan nahari ta'arafuna bainahum. Besok di akhirat itu, setelah orang mati, orang itu menyesal. Kenapa? Ya Allah, ternyata di dunia ini hanya sebentar, seperti 1 jam. Sampai 1 hari ketika, biasanya mapan turu jam piro, Kang? Jam 10, tangi-tangi jam 4:30. Oke, berarti perang jam, 8 jam itu ya. Top 7 jam. 7 jam sampai nyipi enggak? Srit, koyo-koyo sedilu, hidup-hidup ke 4:30. Bener enggak? Seperti itu nanti kita ketika mati. Dunia yang kita alami seret sakmene iki koyo nyipi sak nyipinan 7 jam kuwi. 7 jam tapi nyipine mau 5 menit yang bisa diingat. Begitu juga ketika kehidupan di akhirat. Makanya kita kalau bisa harus jadi orang yang kaya dan lapang. Ini yang disebut dengan sukses berkah. Uangnya banyak, kehidupannya berkah. Ini 4 kuadran sukses. Yang pertama apa? Orang kaya, sempit. Disebut orang sukses. Yang kedua, orang miskin tapi lapang. Disebut apa? Berkah. Yang ketiga, orang miskin tapi sempit. Disebut pecundang. Yang keempat, orang kaya tapi lapang. Disebut sukses berkah. Ini kira-kira ning masyarakat itu sing paling akeh sing ndi? Sing paling banyak dari 4 kuadran ini, yang paling banyak yang mana? Kok akeh kabeh? Sing paling jarang, sing nomor 4. Dan ini kita harus menjadi ini. Orang kaya dan lapang. Carane kaya piye, Dik? Nah, wis dulang carane nabung, nek oleh duit sakmene, nek oleh duit sakmene. Oke. Ada pertanyaan? Dari yang online ada? Apa? Maaf, katanya tidak ada orang miskin, yang ada orang dicukupi Allah. Iya, itu Allah yang menciptakan berkecukupan. Allah menciptakan kaya, Allah menciptakan berkecukupan. Yang membuat miskin dirinya sendiri, dari gaya hidup, cara bersikap. Lah, kita wis melu wong-wong ae lah, nek wong orang duwe disebut miskin, ngono wae. Lah, ada orang miskin, ada orang kaya. Kalau berbicara tentang duit, ada kaya miskin, sedikit banyak. Kalau berbicara rizki, ada lapang, ada sempit. Ada lagi Mas? Enggak? Oke, kita lanjutkan. Kemudian, nyambung tadi. Kalau Allah memberi banyak pada orang yang butuh banyak, tak boleh nih, ayo bersama-sama. Allah memberi banyak pada orang yang butuh banyak. Caranya dengan apa? Meluaskan niat. Tuku mobil ini aja kok ngusung-ngusung kudung tok. Ya Allah, beri kemudahan. Beli mobil untuk apa? Untuk ngaji bareng, untuk ziarah bareng, untuk nyenengke wong bareng. Nek ana tangga ning rumah sakit, aku iso ngeterno ngono jenenge meluaskan
Niat. Jadi kita bukan untuk fasilitas sendiri. Oke. Lah piye caranya untuk meraih itu? Tadi pusat punya mimpi 100.000 PCS per bulan. Berarti workshop sini dijatah berapa? Sekitar 25.000 PCS. Nek sekarang baru berapa? 6.000 satu bulan. Ada? Enggak sampai 4.000. Oke. Berarti ke depan dari 4.000 menjadi 25.000 PCS. Bagaimana caranya? 1. Kuatkan himmah. Himmah. Himmah itu apa? Cita-cita. Kuatkan himmah, kuatkan cita-cita. Orang bisa hidup 40 hari lebih kalau dia tidak makan. Orang bisa hidup 7 hari kalau dia tidak minum. Tapi orang tidak bisa hidup kalau dia tidak punya cita-cita. Udah sampai cek urip, itu berarti cek duwe cita-cita. Mbuh nyauri utang. Mbuh kepingin ndang oleh jodoh sing solih. Ora solihah engko wedok rabi wedok. Ya solih ngono lho, ya pengin duwe bojo sing solih. Gemati, ganteng, hafal Quran, neriman. Ya eneng sing pengin ngono kuwi. Ya golekane angel. Setiap manusia itu punya kekurangan. Itu intinya. Setiap manusia punya kekurangan. Nah terus kalau menikah, maka sempurnakanlah kekurangan itu dengan cara yang sempurna. Pingin nikah ngene-ngene, himmah. Orang bisa hidup 40 hari, 7 hari kalau dia tidak makan, tidak minum. Tapi orang tidak bisa hidup 1 detik pun kalau dia nggak punya cita-cita. Ada satu cerita. Guru pondok, tapi yang Aqsa ya, yang pemberantasan buta huruf baca Quran itu ada namanya Mas Amri. 5 tahun yang lalu, ketika kita buka pesantren Entrepreneur Utsman bin Affan, itu sama Mas Baim, Mas Amri suruh nyatet, dan yang lain juga disuruh nyatet. Yang lain nyatetnya malu-malu. Tapi Mas Amri nggak malu dia. 1, saya ingin punya rumah sendiri, tidak nebeng mertua. Berarti beli rumah, beli tanah dan bisa bangun rumah. 2, usahanya makin maju, dicuaret sampai 10. Iki ngerti ngene tak gawakno kertas kosong, tak kon nulis. Kok dipek dhewe ditempelno ning kamare dhewe. Ternyata belum genap 5 tahun dari hari ini, 2 tahun yang lalu Mas Amri sudah bisa punya tanah dan sekarang bangun rumah dan sudah ditempati. Oh, ternyata memang itulah himmah. Cita-cita. Sampai menulis itu ibaratnya seperti doa. Saya punya teman Surabaya itu punya perusahaan omsetnya itu 1 bulan 8 miliar. Tak tanya, Mas kok bisa seperti itu, asal usulnya gimana? Saya nggak ngerti Ustadz. Pas waktu saya sanawiyah dulu itu, kelas loro sanawiyah itu, saya mencatat lulus sanawiyah, saya mondok di Malang sambil sekolah di sana, kemudian meneruskan di UIN Malang, kemudian ingin buat perusahaan berbasis komputer, kemudian ingin menikah, dan terus ternyata apa yang saya catat itu ternyata terkabulkan. Padahal nek nyatet wis kelas loro sanawiyah. Oh ternyata memang, karena memang ya di Aqsa itu ada, di Palestina itu ada namanya tembok ratapan. Orang-orang Israel kalau ingin doanya mustajab, dia itu nyatet di tembok ratapan. Nyatet doa, bentuk-bentuk nondasi ping 3 mustajab. Nah sekarang itu ada tembok ratapan modern. Ada tembok ratapan modern. Anda menulis itu bisa jadi kenyataan. Namanya status WA dan Facebook. Iku nek mbok catet, gampang jadi kenyataan.
Mulane hati-hati nyatet iku. Status WA kok cocote tangga bujat kabeh. Wah, yo uripmu 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan yo mau ngurusi tangga gak rampung-rampung. Paham? Ono status. Urip kok rata wayem. Pol-polan sabare. Uripmu 2 tahun ke depan yo mau ngentekno susah. Oke, nulis yang baik. Impian-impian apa dicatat. Hiduplah dengan orang-orang yang terus optimis menatap hidup, menatap dunia, menatap akhirat dengan optimis. Oke, namanya apa? Himmah. 2007 saya nikah itu, saya nggak punya apa-apa. 2007 nikah. Sampeyan wayah ning ndi orang yang itu kae? Cek mreman ning ndi? Ning Malaysia pisan ya? Urung to, urung. Oh wis ning Malaysia. 2007 aku nikah. Bareng nikah, bojoku tak jak malam pertama aku. Iki sing urung nikah rungokno dhisik yo. Wis gede-gede. Ah, pas masuk kamar umine iku kaget. Masuk kamar pengantin uminya kaget. Mas, panggilnya masih Mas, belum abi, ujek urung duwe anak. Mas, yo Dik. Itu apa Mas masuknya? Ning tembok kamar nganten niku tak templeki 3. 1 gambar Ka'bah, 2 gambar mobil, 3 gambar rumah. Itu doa kita, Dik. Itu himmah kita, itu cita-cita kita. Tak templek itu. Gambar Ka'bah agar kita setiap masuk kamar melihat Ka'bah kita berdoa, ya Allah kapan kita bisa ke sana. Kemudian gambar mobil sampai nomai Ponorogo, Dik. Aku Bojonegoro. Iku perjalanan sepeda motor tok 3,5 jam sampai 4 jam. Lah nek mobil bisa lebih. Iki nek sampai 3 tahun Dek awake nikah urung duwe mobil. Nek duwe anak piye Dek anake 3? Nek mudik. Anak pertama kayak ning ngarep. Anak nomor 2 kayak ning tengah dicepit. Anak nomor 3 digendong. Lah terus tewele piteke mentok. Wah, ini kita berdoa Dek setiap masuk kamar, doa. Kapan kita punya mobil? Nah terus pondok lantai 2 dan itu siapa yang tidak menginginkan perjuangan di jalan Allah? Pasti kita punya Dik. Ayo berdoa. Jadi nek njero kamar iling, nek mlebu kamar iling ndonga. Himmah. Dan apa yang terjadi? 3 tahun tercapai. 2016 kita ke sana. Tuku mobil. Gawe pondok kok kabeh. Oh ternyata himbatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Ayo baleni bareng-bareng. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Mas Irfan sak urunge ngene. Biyen aku gedhekno atine tok, wis tok iso. Sistem ngene-ngene iso. Itu menjadi doa dan alhamdulillah tetap iso. Nyetir iku nek wis kulino iso, najan pertama nabrak-nabrak ora apa-apa. Iso. Yang penting bisa dulu. Oke. Yang pertama siapkan cita-cita. Ada kertas Mas Irfan. Golekno buku karo pulpen, wong dumi. Nah, dibagi. Nyatet cita-cita jangka pendek dan jangka panjang. Nanti dibawa pulang, ditempel di kamar. Ben umpama ngerti ku, aku pingin ngene cah ndonga. Ora ono. Ya wis nek gak ning kene sok PR koko teko omah ben diwasi karo bojone. Nulis apa to, Dik? Orang itu harus punya cita-cita, Mas.
Karena cita-cita yang kuat bisa merobohkan gunung. Kalau kita berjalan nggak punya arah, bagaimana mungkin kita bisa sampai? Makanya bahasanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang benar. Jalan yang benar itu apa? Ditunjukkan oleh Allah. Oh, dalane rono, mlebu Islam, nglakonono perintah Allah, meninggalkan larangane Allah, jalan lurus. Akhirat seperti itu, dunia juga sama. Kalau di dalam ilmu bisnis ada namanya blueprint. Blueprint itu bagaimana menjalankan step by step perusahaan. Bulan ini harus melakukan ini, 2 bulan ke depan harus ini yang saya lakukan, 3 bulan ke depan ini, itu blueprint. Pondok pesantren Khazinatul Abror yang kita berada di dalamnya itu, untuk 50 tahun ke depan itu blueprintnya sudah ada. Bulan ini kita melaksanakan ini, 3 bulan ini kita melaksanakan ini, 1 tahun kita melakukan ini, 2 tahun melakukan ini, caranya ini, caranya ini, caranya ini. Sewaktu-waktu meninggal, misalnya dalam perusahaan ada orang yang meninggal, ada yang menjalankan. Oh, caranya seperti itu. Pengasuh pondok mati, ada yang menjalankan stepnya seperti ini. Paham ya? Jadi, ada 4 kuadran sukses. Berbicara tentang rizki, berarti ada lapang dan ada sempit. Berbicara tentang duit, ada kaya, ada miskin. Ada orang yang kaya, uangnya banyak, tapi kehidupannya sempit. Ada orang miskin, nggak punya uang, tapi hidupnya lapang, berkah. Ada orang yang miskin, nggak punya uang, kehidupannya juga sempit. Itu namanya pecundang, wong ora mikir. Sing nomor 4, ada orang kaya, tapi kehidupannya lapang. Kita harus menjadi yang ini, yaitu orang yang sukses dan berkah. Nah, cara meraihnya yang pertama, harus dengan mempunyai himmah yang kuat, cita-cita yang kuat. Ada pertanyaan lagi? Pak Yai, maaf mau tanya. Kalau modal usaha kita pinjam dari bank, apa bisa dikatakan berkah? Ini kudu bahasa tingkatan bisnis itu ada startup. Jawaban yang paling mudah adalah tidak. Ya, kabeh gak apa-apa. Islam tidak melarang hutang. Yang dilarang Islam adalah riba. Tapi ada orang, Pak, dia hutang di awal bisnisnya, langsung melejit. Saya belum dapat contohnya. Di Jawa Timur, saya menjadi penasihat beberapa komunitas pengusaha dan belum ada contoh ternyata yang orang awalnya langsung hutang bank, langsung sukses. Nek bangkrut yo. Karena step by stepnya bisnis itu yang pertama startup. Ini kita terangkan besok saja sebenarnya. Startup itu orang yang mulai, yang penting oleh duit. Kalau sampean ini start. Yang penting oleh duit, mau jahit apa startup. Setelah itu baru running. Running itu naik sebentar, tapi dia belum punya karyawan, belum punya sistem. Baru growing, naik ini membentuk sistem. Lah orang yang dari awal sudah hutang, belum tahu ilmu bisnisnya, hutangnya wajib bayar, untungnya belum tentu. Hutang wajib bayar, bunga wajib bayar, keuntungan belum tentu. Itu menggadaikan sesuatu yang sudah pasti dengan sesuatu yang belum pasti. Hancurnya di situ. Tapi gubang kok tambang ini. Nantikan waktunya. Akan ada bom meledak di akhir nanti. Dus. Terkepar. Makanya Pak, saya punya kelas namanya DFC, Debt Free Center. Kelas bebas hutang. Bagaimana cara cepat nyauri
utang. Dan rata-rata yang terlilit hutang adalah orang-orang yang di awal sudah hutang. Bang. Di awal bisnis itu nggak boleh hutang. Baik pada saudara, jangan hutang dulu. Pelajari ilmunya. Aku iso nggawe ngene. Lah ya iso nggawe apa iso adol? Aku iso adol tok, bisa sinergi. Dan bisnis itu sebenarnya butuh modal, butuh tapi nggak harus uang. Nah, balik ini. Bisnis itu butuh modal, jawabannya butuh, tapi tidak harus uang. Mas Irfan, sampean karyawannya sampai 17, kain gelondongan, sak ngono kae. 1 bulan berapa puluh gelondong itu habis. Apa ngetokno duit? Tidak. Saya percaya. Tim kita percaya. Nek Mas Pelolong ora ngarah garong. Percaya. Wong dhek mati kanggo aku wani kok trimo nggawa duitku, ora ngarah. Paham maksudnya ya? Mungkin aku ape dianu wong dhek aku sing mati timbang kowe sang ngono. Lah ngono apa mosok nggo duitku? Gak mungkin. Jadi orang itu enggak bisnis butuh modal, butuh, tapi jawabannya tidak harus uang. Bisa kepercayaan, bisa skill. Sing kerja ning kene kabeh sampean rene mbayar nggo duit ora? Enggak, tapi oleh duit. Dapat. Karena apa? Punya skill. Dipercaya dan punya skill. Cukup Mas ya? Ada? Ini ada lagi istilah istidraj, Ustaz. Apa itu istilah istidraj? Istidraj itu ngelulu. Ketoke duwite akeh, tapi karo pangeran dilulu. Cara bahasane ngene lho. Anakmu jenenge sapa? Eva. Mas Irfan iku karo Eva iku wis ngelamak carane. Timbangane dibrak-berki tujuannya ora apik tapi elek. Itu namanya istidraj. Istidraj itu namanya apa? Pengelulu. Banyak orang yang kelihatannya kaya. Banyak orang yang kelihatannya sukses. Tapi dia jauh sama Allah. Lah itu dia masuk dalam istidraj, pengelulune Gusti Allah. Loh, masih ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, apakah cita-cita dengan angan-angan itu sama? Tidak. Angan-angan itu namanya tulul amal. Panjang angan-angan, muluk cita-cita. Kalau himmah, makanya di taklim muluk taklim ada seperti ini. Ada qasdu, keinginan. Ada niat. Niat itu punya keinginan dijalankan. Itu namanya apa? Niat. Yang ketiga ada himmah. Himmah itu berjalan. Wes, duwe kekarepan dan menjalaninya. Jadi, sudah saya katakan, kita boleh punya keinginan yang tidak mungkin, tapi cara meraihnya harus mungkin. Lah itu bedanya. Lah orang yang punya keinginan yang tidak mungkin tapi tidak dijalankan itu tulul amal. Contoh ini. Aku ape ning Bojonegoro cah, ngene iki ape anu ning kene tok upape. Itu namanya tulul amal, panjang angan. Tapi kalau sudah nyetir mobil truk, mau ke Bojonegoro, jalannya lewat Bungkal, lewat Balen, lewat Kapas, di Bojonegoro sampainya jam sekian, plek-plek, lah itu namanya cita-cita. Keinginan dan dijalankan. Dari 5.000 PCS menjadi 25.000 PCS di Workbox Bojonegoro. Mungkin caranya apa? Nambah karyawan, nambah stok, nambah kedisiplinan, meminimalisir, tidak ada yang salah dalam jahitan. Memilih karyawan yang terbaik, sing bodoni dipecat. Berhasil nggak kira-kira? Berhasil. Itu beda sekali antara himmah dengan panjang angan-angan. Sudah ya? Masih ada satu lagi. Apa? Maaf Pak Yai, tanya lagi. Saya beli tanah, kurangannya pinjam ke bank. Hukumnya pripun nggih? Wis nang dilunasi ae. Wong sudah dilakukan baru tanya. Kalau tanyanya belum beli tak kasih ilmu, namanya cash tempo.
Ada 4 strategi cara beli tanah tanpa pinjam bank. Ada ilmunya. Mestinya itu saurunge beli tanah itu ngomong aku. Wong wis tuku lagi mbok takono hukume. Wis yang penting lunasi baru wis leren. Leren, jangan hutang bank lagi. Karena di dalam bank itu banyak ikhtilaf. Sudah ya? Nggih, monggo. Sami. Sami. Yang jelas selama ini ya itulah, orang itu cari rizki atau cari duit? Nah, rizki. Cari berkah, lapang atau cari yang kelihatan? Kita ingin kaya yang sesungguhnya atau hanya kelihatan kaya? Sesungguhnya. Montor kuwi nek cash nggonmu dhewe itu sungguh kaya, Pak. Tapi nek jek duwe utang ning kono, kuwi kelihatane tok nggonmu tapi asline ora. Paham ya? Itu jadi orang itu ada 2, ada orang yang kaya sesungguhnya, ada orang yang hanya kelihatan kaya. Kaya sesungguhnya itu ya nek cara bahasa fikih milkutam, punya kepemilikan yang sempurna. 10 juta, 5 juta, duit-duit dhewe, gak mikir cicilan, gak mikir kreditan, itu kaya. Ada orang yang hanya kelihatan kaya, ketoke mobil anyar, ketoke omahe mbangun terus, ketoke usahane ngalor ngidul, ketoke kelihatannya. Itu bukan orang kaya, itu hanya kelihatan kaya. Kalau kelihatan kaya tinggal menunggu kapan waktunya. Waktu kelihatan dia tidak kaya. Apa ngebosi koncone nek ojo kuku wayahe ngangsur iki. Ape sedekah ojo wayahe ngangsur, ape mbantu ponakan ojo wayahe ngangsur, ape apa-apa ilang wayahe ngangsur. Keberkahannya hilang. Sudah? Masih ada lagi? Ngapunten derek tanglet Pak Yai. Pripun carane tiyang niku saged terbebas saking hutang-hutange atau cepat saged ngelunasi utang-utange? Napa malih dalam keadaan pandemi sing kados sakniki, daya beli masyarakat menurun sekali. Oke, siap. Ini ada ilmu. Saya terangkan 4 sampai 5 jam. Kalau ingin cepat lunas utang, datang ke pondok waktu Senin. Malam Selasa habis ngaji tak terangkan. Insya Allah pulang hutangnya lunas. Tinggal angkanya saja. Yang penting mentalnya lunas, caranya ada, cara menuju lunas ada. Itu kelasnya namanya How to be Debt Free. Bagaimana cara melunasi utang, Debt Free Center, kelas bebas utang. Itu sebenarnya ada beberapa tahapan, yaitu dengan clear cut off dan lain sebagainya. Tidak mungkin saya terangkan di majelis baby jab ini. Mungkin bisa silaturahim ke pondok dan kita bahas lebih lanjut, butuh 3 sampai 4 jam bahas Debt Free Center itu. Oke, cukup ya? Ihdinas shiratal mustaqim, semoga ada barokah manfaatnya. Ingat, kita harus menjadi yang sukses dan berkah. Jangan hilangkan berkahnya. Jangan hanya sukses tapi tidak berkah. Minimal berkah tok. Itu minimal. Punya hati yang lapang, keluarga yang bahagia, tetangga yang harmonis, gitu kan? Moga-moga perusahaan baby jab ini senantiasa diberi kemudahan oleh Allah, keberlimpahan untuk membantu perjuangan agama di desa ini dan di seluruh cabang-cabang kita nantinya. Cukup. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.